Sulit bernafas. Bisa ngomong nggak? Nggak bisa. Terus tidak sadarkan diri. Tidak sadarkan tadi. Tidak sadar, sulit bicara. Kemudian apa lagi tadi tuh? Kita lihat baru lihat ya, sesak nafas ya. Oke, terus gimana? Dicek. Gimana diceknya? Look, listen, and feel. Looknya kemana looknya? Ada. Berarti yang sampai ke sana ya. Oke, lihat sini ya. Oke, jadi look, listen, and feel ya. Oke, kita seperti ini ya. Kita lihat pengembangan dadanya. Ya, dada dan kiri dan kanan sama. Terus kalau misalnya ada retraksi, biasanya ini ikut bergerak untuk memberikan membantu pada saat komplian dan recoil paru ya. Oke, look, ternyata pengembangan dada ada, cuma dia cepat misalnya tahipna ya. Terus pada saat feel and listen gimana tadi tuh? Feel ada bukan sumbatan, aliran darah, tapi listennya ada suara. Nafas tadi seperti apa? Ada 3 tadi tuh. Gargling, Snoring, gargling, tidor, snoring, gargling seperti apa? kumur. Berarti dalam rongga mulut ini ada cairan. Stridor, snoring, ngorok, Stridor, stridor mendesis ya. Oke, kemudian kalau snoring ada apa tadi? Sumbatannya berupa ya, tadi sumbatannya cairan gargling. Kalau snoring? Lidah ya. Karena tidak sadarkan diri, lidah menghalangi jalan nafas ya, jatuh ke bagian posterior ya. Atau ada benda asing. Ya. Kalau cairan pasiennya mungkin masih berespon, kita bisa pakai handscoon. Kemudian yang manual ya tindakannya ya. Dan ini kita abaikan dulu mungkin ada trauma atau tidak. Tapi biasanya bisa dipastikan pada saat kita tadi rekognisi ya, anamnesis ya. Oke. Ini dipasain ya, ukurannya Keren. sobek gitu. Oke, ya. Oke. Tadi kalau misalnya kita listen and feel, ternyata suara nafasnya gargling, kita gunakan handscoon. Nanti biasanya dililit kasa atau alat yang menyerap cairan. Lakukan ini biasanya head feeling ini ya. Tuh, ya kita lakukan usap jari tapi ke dalam gitu ya. Sambil lihat karakteristik cairannya, darahkah, sekretkah, atau yang lainnya ya. Atau katanya dimiringkan ya, tapi dimiringkan ini sebenarnya resiko ada mobilisasi leher ya. Dan tekniknya juga harus logrol ya. Berarti mungkin logrol itu ada beberapa penolong, yang satu mungkin memegang bagian kepala, badan, sama kaki. Biasanya 2-3 misalnya ya, miring ya. Ini sekali lagi beresiko ya. Oke, kalau setelah kita lakukan sapuan jari tadi tidak ada respon, maka kita lakukan pemasangan obat. Sorry ya, tadi belum cek dulu ya. Tadi di posisinya tadi head feel seperti ini ya. Chin lip ditarik ya dagunya ya. Atau kalau misalnya dua-duanya dilakukan, head feel dan chin lip biasanya begini ya, biar ininya kuat nahaninnya. Kemudian kalau jaw thrust, maaf ibu, ini kan jaw thrust ini ya, angulus di rahangnya ini ya, bisa begini membuka, atau ada yang begini ya posisinya gitu ya. Jadi ini katanya lebih aman ya untuk trauma di servikal. Balik lagi ya. Oke, berarti head feel kepalanya ya, head ya, chin lip dagunya, jaw thrust tadi ya,
Ini dibuka mulutnya gitu ya. Oke. Sudah. Opa. Opa di mana Opa? Di mana nih Opa? Ini yang sering dipakai sih seperti ini ya, yang sering dipakai. Ini juga bisa. Gimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya gimana? Yang tahu? Gimana? Dari cuping telinga. Mana telinganya Pak? Ini ya. Jadi yang melengkung ke arah wajah pasien ya. Prinsipnya itu ya. Oke, dari cuping telinga sini ke mulut. Oro berarti ke mulut ya. Oke. Seperti ini ya. Oke ya. Kita coba ya ukuran yang mungkin lebih kecil. Dari cuping telinga ke arah mulut. Nggak nyampe ya. Gitu ya. Tadi ukurannya yang ini ya. Ini juga sama kayaknya. Oke, dari cuping telinga ke mulut sama yang ini satu ukurannya. Oke. Ya, gimana cara makainya? Gini apa begini? Di bawah. Ini. Iya. Langsung gini makanya. Iya. Struktur di rongga mulut itu kan begitu. Kalau begini masuknya susah nggak? Susah. Tapi struktur jalan napas kalau sudah masuk ke dalam memang begini. Ya, jadi struktur rongga mulutnya harusnya masuk begitu biar mudah masuknya ya. Oke, kita masukkan ya. Seperti ini. Ya. Nanti 3/4-nya ini susah, pantatnya nggak bisa, ini harus didorong ya. 2/3-nya langsung kita putar, susah ya. 180 derajat, nggak mau dia ya. Ya, oke bisa ya. Tapi nggak mau ya. Ya, kalau yang itu kemarin bisa ya. Jadi masukkan nanti seperti ini, ya. Sudah masuk ya 2/3-nya, baru kita putar 180 derajat seperti ini. Jadi ke bawah. Dorong sampai ini nih ada di sini. Gitu ya. Jadi nanti kita observasi suara napasnya dari lubang ini ya. Gitu ya. Kalau memang perlu observasinya agak lama, biasanya ini kita plester ke sini. Kan nggak mungkin perawatnya megangin terus ya. Kita plester di sini ya. Baru kita observasi. Ini pemasangan opa. Ya, oro tuh oral ya, mulut berarti ya. Kalau nariknya nggak usah diputar lagi ya, karena sudah sesuai dengan struktur jalan nafasnya gitu ya. Oke, ini opa. Kemudian untuk NPA, naso faringeal airway. Seperti ini ya. Ada katanya yang ngukurnya pakai kelingking ya. Maksudnya mungkin diameternya kali ya. Tapi kalau panjangnya hampir sama tadi dengan opa, cuman ke arah hidung. Dari cuping telinga ke hidung. Panjangan ya. Satunya dari cuping telinga ke hidung, sama aja agak panjang ya. Nggak ada lagi yang lebih pendek. Telinga ke hidung di sini ya. Ini agak panjang ya. Oke, kalau sudah, olesi jeli. Kenapa olesi jeli? Biar mudah. Oke, kalau tadi kenapa nggak diolesi jeli? Karena di bagiannya ada sampah. Ini tadi sudah ada sekret atau cairan di sini ya. Gatel banget itu. Ayo kita olesi jeli ya. Kalau ini tidak usah kita putar, karena memang strukturnya pada saat kita pasang, oke ya. Kemudian kita olesi, ini kalau begini malah bisa melukai di sekitar naso ini ya, hidung ini ya. Jadi langsung seperti ini masukkan. Biasanya kita sisakan segini ya. Kalau gini panjang segini ya. Oke. Kemudian baru kita observasi pernapasannya dari lubang ini. Bahkan mungkin kalau memang diperlukan saksen bisa dari sini. Dengan catatan kalau NPA katanya ini kalau sudah ada refleks menelan ya, pasien juga biasanya sadar, atau mungkin kalau tidak somnolen ya, paling tidak itu ya. Ya, itu mungkin untuk OPA dan NPA. Ada yang mau ditanyakan? Akan masuknya ya.
ini balonnya ya. Nanti balon ini akan dibentuk dengan cara ini ya, dengan cara memasukkan udara. Jadi kita siapkan dulu gitu ya udaranya. Kayaknya ini sudah ada udara, kita tarik dulu ya. Ya, seperti ini ya. Kira-kira bentuk ini seperti ini ya. Oke. Nanti kalau kita masukkan udara, jadi kalau sudah dipasang kita sudah siapkan udara dulu ya. Kita masukkan udara. Jadi fungsinya sebenarnya ini nih untuk membuka jalan nafas di bagian dalam, lebih dalam dari paring dan laring, ini ke dalam kan ya. Oke. Masuknya alat ini bisa dibantu dengan apa nih? Laringoskop ya. Ini ya. Ini ada handle-nya. Ini ada bleednya ya. Jadi lampunya itu di sini sebenarnya. Ya, caranya seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi pada saat dipasang begini harusnya ini nyala ya. Jadi kita masukkan alat ini ya dalam ini ya, memberikan cahaya gitu ya, masuk. Kemudian nanti dimasukkan alat tadi nih ya. Tapi kayaknya lebih kecil bukan ini ya. Ini masuk ke dalam gitu ya. Ya tadi karena ada beberapa pasien yang perlu sedasi. Ini tidak mudah ya, sampai berkali-kali ya. Ini harus ini dalam gitu ya, perlu sedasi ya. Kalau lihat gambar itu kan sampai masuk ke dalam ya. Tadi di gambarnya, nanti masuk, ini baru masuk ya, jadi gini ya. Posisinya ini dulu, ini headin biasanya harus 2 orang kayaknya. Kemudian ini masuk, kalau sudah masuk ya, baru ini dibentuk balon tadi. Ada yang lebih pendek rasanya kalau nggak salah ini, itu ya. Oh ini kali yang ini ya, seperti ini masuk ke dalam ya. Ini bisa dihubungkan ke oksigen kalau memang diperlukan. Ini untuk membentuk balon tadi ya, membentuk balon sehingga nanti bisa membuka jalan nafas. Bisa juga sebenarnya sebagai fiksasi ya, biar dia nggak lepas. Kan dalam kondisi tidak sadar bisa saja lidah itu mendorong alat ini keluar ya. Oke, sudah ini ya, lupa namanya. Kalau ini LMA, ini juga sama, maaf ya Pak ya, lupa. Ini LMA ya, laringo apa gitu ya, lupa kepanjangannya ya, M-nya apa gitu ya. Dengan berbagai macam ukuran juga. Sama ini juga dimasukkan ya. Jadi ini pakai ini ya, nanti ini dimasukkan ke dalam. Ya, cuma ibu kemarin nyari ini di mana membentuk balonnya apa ininya ya. Kalau ibu coba kemarin itu ya, kita siapkan udara sini. Tapi balonnya mana di sini gitu ya? Di sini. Oh benar ya, dia mengukis ya. Jadi kalau tadi alat itu balonnya kelihatan, kalau ini ininya ya. Ya, di telinganya katanya ya, dengan berbagai macam ukuran juga ya. Kebayang kalau ini yang masuk ya, sekali ya. Ya itu ya, ini perlu pelatihan khusus ya. Yang sudah kompeten pasti tahu ini nanti indikasinya apa gitu ya. Oke, mudah-mudahan nanti pada saat di CLS ya, Anda bisa banyak